Ke kasus lainnya pemirsa, kasus penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur menyita perhatian anggota Dewan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat khusus untuk menyoroti kasus ini dengan mengundang Kapolres Jakarta Timur dan korban penganiayaan. Penanganan Polres Jakarta Timur dinilai lamban karena mandek hingga 2 bulan. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebal hukum. Pengakuan itu diungkapkan Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak pemilik toko roti, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Tak hanya pengakuan korban, salah satu yang dipertanyakan adalah penanganan polisi yang terlalu lama, butuh waktu hingga 2 bulan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali yang sempat membeberkan kronologis penanganan kasus ini. Komisi 3 DPR meminta polisi untuk gercep, gerak cepat dalam menangani kasus, tidak menunggu kasus menjadi viral. Terima kasih. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami, tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi. Kasus penganiayaan karyawati yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur menjadi perhatian masyarakat. Simpati masyarakat bertambah setelah mengetahui bahwa memakan waktu 2 bulan hingga polisi menetapkan dan menahan tersangka. Sampai muncul di media itu, no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu, baru kemudian cepat gerakannya. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pegawai toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur memberikan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR. Usai dianiaya oleh bosnya, dirinya sempat membuat laporan namun ditolak oleh 2 polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Ngelapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Dari Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP, oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke, 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus visum. Ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari
pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu? Atau pengacara lain yang berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Sebelumnya anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya sendiri ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka mengaku hilaf, namun enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadinya. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku bernama Giorgi Sugama Halim yang merupakan anak pemilik toko roti ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali mengatakan, dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas peristiwa itu, penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyal. Sementara itu, tersangka mengaku khilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Saya hilaf. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Apa nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Mau komen. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang, bener bang merasa kebal hukum bang? Bang, kok jelas berkali-kali bang? Bang, korbannya ada berapa Bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang tadi Sementara TNI Angkatan Darat angkat bicara soal kasus dugaan penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur. Tersangka penganiaya Giorgi Sugama Halim beberapa kali mengunggah foto bersama dengan sejumlah anggota TNI. TNI menghormati proses hukum yang berlaku dan tidak akan melakukan intervensi apapun karena memang tidak ada kaitannya. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti dibackingi oleh personel polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar.
Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos Tokoroti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personil polisi militer Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih.